Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Putri Lestari from class 1B regular sore. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Inggris semester 1. This time I will discuss about subject-verb agreement. Let's get start. Subject-verb agreement memiliki 20 rules, tapi yang akan saya bahas kali ini hanya 10 rules. Subject-verb agreement adalah peraturan umum grammar yang membuat subjek dan verb kalimat harus saling menyesuaikan. Langsung saja untuk rules yang pertama, singular subject seperti name, he, she, it, dan lainnya harus menggunakan singular verb diiringi akhiran s atau is. Lalu, plural subject seperti we, they, dan you harus menggunakan plural verb tanpa akhiran s atau is. Example rules yang pertama, singular subject, Adam likes to eat apples. Subjek di situ Adam dan verbnya like menggunakan akhiran s karena Adam merupakan singular subject. Lalu plural subjeknya they like eat apples. Subjek di situ they, lalu verbnya tidak menggunakan akhiran s atau is karena merupakan plural subject. Lanjut ke rules yang kedua, jika ada non-parts yang mengandung of yang diakui menjadi subjek dan diikuti bentuknya oleh verb adalah noun sebelum of. Example, a number of students were missing from class. Yang diakui sebagai subjek dan harus diikuti oleh verb were adalah a number. Kemudian rules yang ketiga yaitu either or atau neither nor. Jika menemukan subjek tunggal yang dihubungkan dengan kata or atau nor, maka gunakan kata kerja tunggal. Jika menemukan subjek jamak yang dihubungkan dengan kata or atau nor, maka gunakan kata kerja jamak. Example, John or Adele is bringing the car. Di situ yang dipilih sebagai subjek adalah Adele yang merupakan singular subjek. Lalu verbnya diakhiri dengan ing atau menggunakan jiran. Lalu contoh yang kedua, neither Maria nor her friends are going to class today. Yang dipilih menjadi subjek itu setelah kata nor yaitu her friends yang merupakan plural subjek. Lalu are going merupakan verb akhiran ing atau jiran. Lanjut lagi ke rules keempat. Jika dua subjek yang ada di kalimat sifatnya berbeda, singular atau plural, verb dalam kalimat yang memiliki or, either or, dan neither nor mengikuti subjek terdekat. Example, neither the teacher nor his students come to the hall tardy. Subjek the teachers adalah singular subject dan the students adalah plural subject. Maka kata kerja yang harus sesuai dengan subjek terdekat itu adalah his students. Kemudian rules kelima, dua subjek yang dihubungkan dengan n menggunakan plural verb kecuali jika subjek tersebut merupakan compound noun. Example, my girlfriend and I are going to marry in the next month. So, please come to our party. Kita lanjut lagi ke rules yang keenam. Jika ada frasa tambahan along with, as well as, beside, not, dan lainnya yang memisahkan subjek dan verb, maka frasa tersebut tidak dianggap agreement. Example, Mr. Mark along with his children go to beach now. Meski pada kenyataannya Mr. Park pergi ke pantai bersama anak-anaknya, dalam kalimat frasa along with his children tidak dihitung. Yang menjadi patokan subjek adalah subjek sebelum along with, yaitu Mr. Mark. Rules yang ketujuh, dalam kalimat yang menggunakan their atau here, subjek biasanya ada di belakang verb dan bentuk verb tetap harus mengikuti subjeknya. Example, here is a candy for you. Atau contoh yang kedua,
There are 7 kids waiting for you. Oke, lanjut lagi ke rules yang ke-8. Ini perlu diingat bahwa rules ke-8 ini berbeda dengan rules yang pertama. Jika rules yang pertama, singular subject harus menggunakan singular verb dan plural subject harus menggunakan plural verb. Di rules ke-8 ini, singular verb bisa digunakan untuk plural subject, asal plural subject tersebut dianggap sebagai singular dalam konteks kalimat. Example, $5,000 per month is considered high for a fresh graduate. Dalam konteks kalimat tersebut, $5,000 per month is adalah noun pars yang diperlakukan sebagai singular subject. Noun pars adalah hasil penggabungan noun, kata benda, pronoun, kata ganti benda, atau number berfungsi sebagai head dengan satu atau lebih modifier. Kemudian, rules yang ke-9, dalam kalimat yang menggunakan determiner a lot of, all, some, dan lainnya, verb mengikuti bentuk subjek yang mendahuluinya. Example, yang pertama, a lot of students is coming. Yang kedua, a lot of students are coming. Dua kalimat tersebut sama benarnya. Yang terakhir, rules ke-10, mengingatkan kembali pada rules yang pertama, singular subject harus menggunakan singular verb dan plural subject harus menggunakan plural verb. Pada rules ke-10 ini, dalam kalimat yang menggunakan collective noun seperti family, team, population, dan lain-lain, bisa menggunakan plural atau singular verb. Example, a third of population in the world is male. Sama benarnya dengan kalimat a third of population in the world are male. That's all for this discussion. Hopefully useful. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. See you in the next video. Bye bye.